Ya, tadi Pika udah baca. Jadi poin yang ketujuh ini memang agak panjang dan apa namanya gaya retorika itu gitu ya. Penjelasannya itu panjang sekali. Intinya adalah eh, bagaimana Chrysostom itu juga merasakan dampaknya ya. Misalnya dampak reputasi dia itu tercoreng ya. Dampak pada Basilius juga dia merasa malu ya. Karena kok persahabatannya itu kayak dianggap pura-pura. Oke. Terus tuduhan publik terhadap mereka berdua ya. Dampak terbesar pada Basilius adalah hilangnya dukungan dan benteng yang disediakan oleh persahabatan erat mereka. Basilius dengan kuat menyatakan bahwa dalam zaman yang kejam ini, persahabatan mereka adalah perlindungan vital terhadap orang-orang licik, kecemburuan, perangkap, dan gelombang panas kehidupan. Jadi kamu lihat ya, dengan adanya persahabatan itu sebetulnya jadi benteng kita melindungi dari kejahatan. Ya, persahabatan itu seperti itu. Jadi nggak ada namanya kalau sahabatnya jatuh dalam dosa, terus sahabatnya ketawa, enggak. Oke, persahabatan itu apa tuh? Perlindungan vital terhadap orang-orang yang licik, kecemburuan, perangkap, dan gelombang ganas kehidupan. Nah, Basilius merasa persahabatan mereka itu runtuh karena Chrysostom mengkhianati dia. Oke. Nah, secara teologis, keluar Basilius itu menyentuh isu-isu kepercayaan, ketulusan, ya. Eh, Dia merasa Chrysostom telah melanggar prinsip-prinsip dasar persahabatan Kristen yang seharusnya didasarkan pada kejujuran. Nah, Chrysostom itu tidak jujur gitu ya. Jadi persahabatan itu harus dibangun atas dasar keterbukaan dan kejujuran. Nah, Basilius juga menyuarakan kritik teologis ya dari orang lain terhadap penabisan mereka, mempertanyakan kriteria pemilihan, ya, dan menuduh Chrysostomos bertindak karena kesombongan. Oke. Nah, implikasinya jelas buat kita adalah ini ada biaya pribadi dan sosial yang besar kalau kita tuh mengkhianati persahabatan itu. Ya, saya kalau kamu mengkhianati persahabatan itu ya kamu bisa dicap pengkhianatan, oke? Atau persahabatanmu jadi runtuh, tidak lagi punya pertahanan yang spiritual dan praktis. Nah, jadi di sini saya mendorong kalian juga untuk membangun persahabatan yang bagus, karena itu menjadi benteng perlindungan dari segala hal-hal yang jahat. Oke, jadi poin ketujuh itu menjelaskan tentang apa ya, menantang Krisostomos untuk memberikan pembenaran yang kuat bahwa orang-orang yang menuduh mereka itu sebetulnya salah gitu loh. Nah, nanti dia membela dirinya di poin-poin berikutnya ya. Coba baca Alisa nomor 8. Saya membuka organisasi bersama penjabat yang tidak menjabat berlaku. Sesungguhnya jika engkau menginginkannya, aku akan menjadikan titik awal perjalanan karena akan sangat bodoh bagi penciptaan yang melakukan kemudian dan publik keluar dan melakukan yang terbaik untuk membangun kebutuhan mereka. Aku tidak dapat menjadi yang tingkat teman kita sayang bahwa aku tidak berbuat salah padanya dan tidak melakukannya dengan kemudian lebih besar daripada semangat yang jalan dan bukan diri aku. Dan melakukanmu dengan kesabaran yang sedemikian rupa bahkan menahan diri dari mendukung atas kesalahan yang katanya dia derita dariku dan menyesatkan dengan dirinya sendiri demi bertimbangan dengan Terus? kesalahan yang telah aku lakukan padamu. Nah, ini pembelaan dia ya. Terus? Untuk belayan ini dia lakukan maaf apakah aku menyesatkan dan menjadikan tujuanku namun aku melakukannya di kebebasan dirimu yang dan ini mereka kepada siapa aku menyerahkanmu melalui gaya ini karena jika kejahatan penipuan itu mutlak dan tidak pernah benar untuk melakukannya aku siap menanggung hukuman apapun yang engkau inginkan atau lebih tepatnya karena engkau tidak akan bertega dan depan hukuman kepadaku aku akan menyerahkan diri
Jadi pada hukuman yang sama yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan ketika pembunuh mereka dalam membuktikan kesalahan mereka. Jika hal itu tidak Selalu tetapi berbahaya. itu tidak selalu berbahaya dan menjadi baik atau buruk sesuai dengan yang mereka melakukannya harus berhenti hingga rutin melakukan dan buktikan bahwa itu telah dirancang untuk tujuan buruk terhadap dan selama bukti kurang akan adil bagi mereka yang ingin bersikap bijaksana yang hanya membenarkan diri dan kesalahan dan tidak pembunuhan. Tetapi akan memberikan sambutan yang ramah kepada penipu. Karena penipuan yang tepat waktu dilakukan dengan niat yang mulus memiliki keuntungan sedemikian rupa sehingga banyak orang seringkali harus mengalami menjalani hukuman karena menahan diri dan penipuan. Dan jika engkau menyelidiki sejarah liberal, jenderal yang memiliki tinggi sejak zaman paling awal, engkau akan menemukan bahwa sebagai dasar kemenangan mereka dicapai biasa. Dan siapa seperti itu lebih dipuji daripada mereka yang menang dan melakukan terbuka. Karena yang mengaku melakukan kampanye mereka dengan tersebut. Mengeluarkan uang dan pasukan yang besar. Sehingga mereka tidak mendapatkan apapun dari kemenangan. Dari kita melihat sebanyak mereka yang telah dikalahkan. Baik dalam pengorbanan pasukan maupun PBB. Ya, dapat. Tetapi selagi ini mereka bahkan tidak diizinkan menikmati sebuah kemuliaan. Para kemenangan karena bagian yang tidak kecil darinya dinikmati oleh mereka yang tidak bagus. Karena dalam semua mereka adalah menang, kalahan mereka senjata fisik, sehingga jika mungkin bagi mereka untuk tidak gugur ketika dan kematian yang datang dan akhir kehidupan mereka akan ada aku dari keberanian mereka. Tapi orang yang pasti meraih kemenangan dengan siasat akan musuh dan diedikan serta direncana sekali lagi. Dalam kasus lain kedua belah pihak sama-sama meraih kehormatan yang diberikan kepada keberanian. Sedangkan dalam kasus ini mereka tidak sama-sama memperoleh kehormatan yang diberikan kepada kebesaran tetapi hadiah sebetulnya dan kepada pemenang. Dan poin lain yang tidak kalah pentingnya adalah hanya mereka menjadi kegembiraan kemenangan bagi negara tanpa celah. Karena keberadaan sumber daya dan banyaknya orang seperti kekuatan mental yang mengajikan terus menerus digunakan dalam Dalam perang. dalam mistia akan habis. Dan gagal lagi mereka yang memiliki sedangkan sifat kebijaksanaan ada di depan sebab dan tidak hanya dalam perang dan juga dalam perdamaian akan dibuat dapat ditemukan tidak hanya berkaitan dengan urusan negara kita dalam pribadi dalam hubungan suami dengan istri dan istri dengan suami, anak dengan ayah, teman dengan teman, dan juga anak-anak dengan orang tua. Karena putri Saul tidak akan dapat menyelamatkan suaminya dari tangan Saul kecuali dengan penipu ayahnya. Saudaranya yang ingin menyelamatkan orang yang dia selamatkan ketika dia kembali dalam pakaian menggunakan senjata yang sama seperti istrinya. 1 Samuel 20 ayat 11. Iya. Serius tetapi tidak satupun dari kasus-kasus ini berlaku. Karena aku bukan musuh pun bukan salah satu dari mereka yang bisa menyembuhkan. Tetapi justru sebaliknya. Karena aku mempercayakan siwaku dengan kepada menilaimu dan selalu mengikutinya kapanpun yang kau perintahkan. Nah, ini seperti percakapannya. Ini Basius ngomong gini. Tapi tidak ada satupun kasus-kasus dariku berlaku untukku karena aku bukan musuh, ya, pun bukan salah satu dari mereka yang berusaha menyakitimu, tapi justru sebaliknya. Karena aku mempercayakan semua kepentinganku pada penilaianmu dan selalu mengikutinya kapanpun engkau perintah. Lalu Chrysostomus jawab gini, tetapi Tuhan yang saya takuti dan yang inilah alasan kenapa saya lebih mengatakan bahwa akan selalu baik untuk menggunakan jenis penipuan ini tidak hanya dalam perang dan dalam berurusan dengan musuh, tetapi juga dalam perdamaian dan dalam berurusan dengan teman-teman kasih kita sebagai bukti bahwa itu bermanfaat tidak hanya bagi yang menipu, tapi juga yang ditipu. Jika yang pergi ke dokter manapun dan bertanya kepada mereka bagaimana mereka menipu
meringankan. Pasien mereka dan penyakit, mereka akan memberitahu WFO bahwa mereka sudah hanya bergantung pada keterampilan dan profesional mereka. Tetapi terkadang memang orang sakit menuju kesehatan dengan memanfaatkan penipuan dan mengajukan bantuan yang mereka peroleh darinya dengan seni Bela diri, seni mereka. untuk kenakalan pasien dan kekerasaan penyakit dengan menggagalkan hasil kepada dokter. Maka perlu mengenakan dokter penipuan agak seperti di atas panggung dan kadang menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jika Eva suka, saya akan menceritakan kepadamu satu contoh siasat dari banyak siasat yang pernah saya dengar dirancang oleh putra-putra seni penyimpan. Seorang pria tiba-tiba diserang oleh demam yang sangat parah, panas yang bakal meningkat. Dan pasien menolak obat-obatan yang dapat menurunkannya dan sangat menginginkan segala seanggur murni dengan penuh gairah memohon kepada semua orang yang melintas untuk memberikannya kepadanya dan mencintanya. Memuaskan keinginan matikan ini. Saya katakan mematikan karena jika ada orang yang Mengabulkan. meminta permintaan ini, saya yang akan Para demam. dan bukan pria malu dia berperang-perang seperti daya. Dan yang sumber daya yang besar tidak berguna, siasat mampu dan menunjukkan kekuatannya dengan cara yang akan saya ceritakan sekarang karena dokter mengambil cahaya analian yang baru saja. Ini kalau dari lingkunganku. Dan setelah mencelupkannya ke dalam anggur, kemudian mengalirkannya kosong, menulisnya dengan air dan setelah memerintahkan ruangan tempat sakit berbaring untuk digalakkan dengan tirai atau supaya tidak menampakkan diri. Dia memberikannya kepadanya untuk pura-pura dengan anggur murni. Dan pria itu sebelum dia mengambilnya tangannya karena tertipu oleh baunya dan menunggu untuk memeriksa apapun yang diberikan kepadanya, tapi yakinkan baunya dan tertipu oleh kegelapan. Dengan semangat menyala dengan itu dan setelah akhirnya tinggalnya segera baik. Ini bis. Mereka tercek lolos dan bahaya yang mengancam. Apakah berjalan tanpa batas dan tidak hanya menuju menggunakan obat ini. Demikian Paulus yang diberikan dengan kemudian banyak orang Yahudi kisah oleh Rasul 21 ayat berbilang. Dengan tujuan ini, ia menginginkan Timotius meskipun dia memperingatkan orang Galatia dalam suratnya Galatia 5 ayat 2 bahwa Kristus tidak mengumpulkan dari kayu dan musnah karena alasan ini tidak tunduk pada hukum meskipun dia menganggap kebenaran yang datang dan hukum sebagai alasan ini sebagai kerugian setelah menerima imam dalam Kristus Filipi 3 ayat 7. Momen benar besar akan tidak terkenalkan dengan dia cepat. Sebenarnya tindakan semacam ini seharusnya disebut penipuan tetapi lebih merupakan semacam ketawa. manajemen yang baik. Kecerdasan yang kemampuan yang harus menentukan jalan yang baik. Dan menutupi kekurangan pikiran karena saya tidak akan menyebut ini khas. Ya orang ini, meskipun dia membunuh manusia dengan satu film ular di dalam 5 ayat 7. Kemudian setelah membayang 100 prajurit dan sang kapten para raja ayat Galatia 1 ayat 19-12. Dan banjir darah yang dia sebabkan dengan tuduhan mereka yang mempersembahkan korban kepada setan saat berjalan di masa depan. Karena jika kita mengakui ini dan memeriksa perbuatan itu sendiri terlepas dari dia melakukan. Seorang mungkin jika dia mau melakukannya akan kesalahan atau hubungan anak kejadian yang kedua ya. Dan itu cucu keturunannya Keluaran 11 ayat 12 kegiatan. Baca dulu ya sampai tipu itu ya. Ibu daya karena yang satu memperoleh
kesulungan. Dan yang lain memindahkan kekayaan organisasi bebas depan Israel. Ditanyakan dari itu keadaan yang jawaban pemikiran dan jangan itu karena kita tidak hanya membebaskan mereka dari kesalahan, tapi juga memang bukti dari pemahaman hal ini karena bahkan Tuhan yang menguji mereka untuk hal yang sama karena orang Tuhan tersebut yang menggunakan praktik itu secara tidak adil. Bukan orang yang melakukannya yang dimanfaatkan dan seringkali berpikir dan melakukan manfaat berdasarkan melalui siasat ini, sedangkan orang yang berjalan dengan jalan lurus untuk melakukan keinginan besar pada orang yang tidak berpihak. Dan kita bisa mari kita kedua benar. Harus yang boleh dan tidak bisa jadi si bagus ada bisa saja kita kita namanya bagus sama ada kan jadi karena sih kan aku kalau yang ini dulu yang Ada yang bisa use this like of course. jadi sebenarnya ini semua ini kita terlontar sebuah podcast lalu sampai di sini bebas kamu yang lo
Ya, Pak. Oke, sekarang penjelasannya. Sestomos menjelaskan tentang panjang dan paling krusial. Sestomos pada tubuhan secara akademis ini adalah sebuah retorika Epidetik. Epidetik. ujian saat yang canggih menggunakan Deduktif. deduktif dan analogi dan berbagai bidang kehidupan militer dan sejarah untuk mendukung argumennya. Poin sentralnya adalah bahwa dunia dan hasil konsekuensi adalah kunci untuk menentukan suatu tindakan. Bukan hanya tindakan itu sendiri secara terpisah. Iya. Oke. Poin utamanya pembelaannya adalah ini ya, niat dan hasil adalah kunci untuk menilai moralitas suatu tindakan. Bukan hanya tindakan itu secara terpisah. Ya. Terus Yang berkenaan konsepnya secara lebih spesifik, meskipun tanpa menggunakan istilah spesifik itu. Ia menyebutnya manajemen yang paling berdasarkan keterampilan dan berpendapat bahwa penipuan yang tepat waktu dilakukan dengan niat dan lurus atau siasat atau strategi tidak hanya diperbolehkan tetapi seringkali bermanfaat dan bahkan teruji. Secara biologis ini adalah perbedaan mendasar tentang kebenaran dalam krisis. dalam kekristenan. Kristenan menolak pandangan bahwa kebenaran mutlak selalu merupakan perintah tertinggi melalui analogi medis yang menjelaskan bahwa para pemimpin spiritual mereka yang merawat penyakit jiwa terkadang harus menggunakan obat yang tidak menyenangkan. Nah, ini jadi contohnya ya. Kadang ada dokter nih mau merawat anaknya atau merawat pasien yang sakit. Kadang-kadang dokter itu juga harus pakai apa? Obat yang tidak menyenangkan kan? Dia akan ngomong sama pasien, ini obat ini manis kok, nggak apa-apa, minum aja. Padahal pahit. Supaya anak itu sembuh atau anak kecil itu sembuh. Nah, seperti Chrysostom juga seperti itu. Dia mendorong Basil supaya dia maju. Ya, dia seperti kayak pasien yang merawat penyakit. Ya, bahkan bisa menipu seperti dokter memberikan obat yang disamarkan. Jadi ini orang-orang yang mencela nggak ngerti gitu loh. Ya. Demi apa? Kesehatan spiritual jemaat atau individu. Nah, jadi mulai ngerti nggak nih baca nih? Hah? Mulai seru kan? Oke, kita break dulu sih sebentar. Nah, Chrysostom mengatakan perdebatannya seputar masalah ini benar gak sih Chrysostom tuh sebetulnya mengkhianati sahabatnya? Nah, Chrysostom menolak pandangan tentang itu. Dia bukan pengkhianat. Ya, dia pakai analogi itu seperti ini. Seperti dokter tadi pertama ya. Yang terkadang harus menggunakan obat yang tidak menyenangkan atau bahkan menipu demi kesehatan spiritual jemaatnya atau pasiennya. Ya. Nah, atau misalnya Paulus menyunat Timotius dulu pada hukum. Ya, atau seperti kasus Fineas, Elia, Abraham, Yakub, saat di Mesir, itu juga mereka juga pakai tanda petik tipuan gitu. Ya. Nah, dia menafsir tindakan-tindakan yang nampak melanggar norma etika umum atau bahkan perintah ilahi yang lain sebagai tindakan yang dibenarkan
oleh kehendak ilahi atau tujuan penyelamatan yang lebih besar. Ya. Tindakan Paulus yang tampaknya kontradiktif dijelaskan sebagai ekonomia misionaris. Jadi ada fleksibilitas dalam praktik demi memenangkan jiwa bagi Kristus. Timotius kok disunat, padahal sebetulnya nggak perlu, ya kan? Tapi karena untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, yaitu ekonomia misionaris, rumah tangga yang harus diurus. Misalnya lagi, Finehas dan Elia. Nah, dibenarkan oleh mandat ilahi. Abraham yang hampir mengorbankan Ishak, ya kan? Atau Yakub yang mendapatkan hak kesulungan secara curang, gitu kan? Nah, Israel di Mesir sebelum mereka keluar, mereka ngapain apa? Mengambil harta benda Mesir. Ini adalah bagian dari rencana ilahi. Seperti kalian datang ke sini misalnya, ya mungkin harus berutang sama orang lain. Atau orang tua kalian mungkin tanda petik berbohong sama orang demi anaknya misalnya bisa pulih. Itu adalah rencana ilahi. Ya. Nah, Chrysostom menyimpulkan bahwa orang itu pantas disebut penipu yang menggunakan praktik itu secara tidak adil, bukan orang yang melakukannya dengan tujuan menyelamatkan. Ya. Dengan demikian dia harus memositi dikarenakan termasuk sebagai bagian dari tradisi oikonomia biblikal. Nah, jadi kayak bagian dari tokoh-tokoh Alkitab itu. Tradisi ekonomia biblikal dan pastoral. Ya. Coba baca. Implikasinya sangat besar. Yang sangat besar secara langsung Menantang yang pasangan yang kerja kesusahan itu kan teks kompleks dan niat dan kegiatan yang lebih besar yang lain baca dalam hati supaya lancar juga. Ayo, termasuk ikat ya, baca yang nih, baca dalam hati, fokus. sebagai pembahasan kebalikan kepada Basilius, sebagai contoh teologis, misalkan karya on the priesthood. Priesthood. Ya, di mana dia dan Basilius sangat penting membenarkan strategi yang dia gunakan ya. Diperdebatkan dalam teologi. Seberapa jauh Dapat diregangkan fleksibilitas terus menjadi kemunafikan atau yang tidak dapat diterima dengan membenarkan penipuannya oleh para dia mengatakan bahwa kebijaksanaan dalam makna yang lebih luas dari siasat strategi manajemen dalam yang tidak harus iya. Jadi secara implikasinya adalah kita fleksibel ya, tapi tidak jadi munafik.
Misalnya ini, kita mau mengatur ekonomi ya, rumah tangga. Begitu juga dengan kalian. Harus paling tidak mengatur rumah tangga sendiri, ekonomi. Kapan saya kerjakan PR ini nanti, kapan saya akan kerja, kapan saya akan belajar, kapan saya akan ngobrol sama teman, dan sebagainya. Itu namanya pengaturan rumah tangga. Ini ada namanya strategi, manajemen, atau siasat. Nah, ini perlu kebijaksanaan. Gitu. Tapi kadang-kadang kita harus fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya begini. Di saat keras, serius, serius. Tapi di saat kita bercanda, bercanda. Sama seperti saya dengan kalian. Di saat saya ingin kalian serius, serius. Tapi ada saatnya saya bercanda, bercanda. Itu fleksibel. Tapi kalau misalnya kemunafikan itu begini. Saya suruh kalian belajar terus, sementara saya sendiri nggak belajar. Main-main. Itu saya munafik. Ya, misalnya saya suruh Delon baca buku, tapi saya sendiri nggak pernah baca buku. Nah, itu bukan rumah tangga yang baik. Atau kadang nanti kita punya anak, kita suruh anaknya belajar, tapi orang tuanya jalan-jalan, nggak pernah belajar. Nah, itu bukan rumah tangga yang baik. Oke, ya. Nah, ada kebijaksanaan adalah karunia yang berharga dalam leadership, dalam kepemimpinan. Yang tidak habis, tetapi justru tumbuh saat digunakan. Jadi kebijaksanaan itu nggak pernah habis kalau kita terus pakai, kalau kita terus minta hikmat dari Tuhan. Jangan sampai fleksibilitas itu menjadi kemunafikan atau ketidakjujuran yang tidak dapat diterima. Ya, misalnya kita membenarkan penipuannya, tapi justru jadi munafik. Nah, itu nggak boleh. Kristostomo membuka diskusi kritis tentang etika dalam pelayanan, ya, dan dilema moral yang dihadapi. Oke, dilema moral yang dihadapi oleh para pemimpin gereja. Ya, nah ini poin 8 ini cukup penting ya, karena dia kasih contoh konsep oikonomia. Oikonomia itu artinya rumah tangga ya, ekonomi rumah tangga. Ya, penipuan yang tepat waktu dilakukan dengan niat yang lurus, siasat atau strategi dia ya, tidak hanya diperbolehkan tetapi seringkali bermanfaat bahkan terpuji. Ini contohnya misalnya dokter tadi. Kan kalau dia merawat anak kecil misalnya, kalau dia bilang sama anak kecil itu, wah obat ini pahit. Kira-kira mau nggak anak kecil ini? Nah, makanya dia pakai siasat. Pakai cara, ya mungkin tanda petik kayak bohong ya. Kamu minum obat ini manis gitu dan sebagainya. Nah, anak itu minum. Tak taunya pahit kan sebetulnya. Tetapi itu adalah cara supaya anak itu minum. Begitu juga misalnya perlakuan Paulus terhadap Timotius ya, ini khas Elia, Abraham, Yakub, dan itu banyak contoh di Alkitab. Jadi ini adalah bukan etika yang kaku, oke, tetapi harus perhitungkan konteksnya, lihat konteksnya, niatnya, dan kebaikan yang lebih besar. Sama seperti dokter yang membohongi pasiennya. Supaya apa? Pasiennya lekas sembuh. Ini satu kebaikan yang lebih besar. Ya, jadi ini bukan hanya tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan pribadinya kepada Basilius, tapi ini jelaskan mengapa ya sampai Basilius mau ditabis. Ini karena ada strategi yang Timotius gunakan. Jadi untuk kebaikan Basilius juga. Basilius oke, dia merasa ditipu oleh Chrysostom. Kamu mungkin juga, ya Ella atau yang lain, kamu mungkin akan merasa
ditipu atau sama orang tua, wah kamu belajar di sana begini 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 begini, kamu mungkin tanda petik kayak ditipu. Tapi ini nanti untuk kebaikan yang lebih besar. Ya, oh mungkin kamu nanti bilang, wah Pak Hen ini cerewet, tukang apa, keras. Nah, tapi nggak apa-apa, kamu akan lihat nanti ada nggak kebaikan yang lebih besar yang kamu terima. Nah kalau kamu nggak melihat itu, ya nggak usah ikuti. Tapi kalau kamu bisa melihat ada kebaikan lebih besar yang kamu terima, kayak misalnya anak kecil itu, dia dibohongi nggak sama dokter minum obat, tapi dapat nggak kebaikan lebih besar? Apa? Nah, itu. Iya kan? Walaupun dia harus telan obat yang pahit, tapi supaya dia telan, dokternya mesti ngomong apa? Nakut-nakutin? Enggak. Dokternya pakai siasat namanya, atau kebijaksanaan nih, diberi hikmat, strategi. Nah, ini adalah karunia yang kadang kita harus minta ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang sulit seperti itu, nah kita harus pakai siasat. Ya. Nah, kita perlu pakai ini untuk nanti kamu memimpin rumah tangga. Mengurus rumah tangga itu namanya oikonom. Di mana gerejamu itu bisa bertahan di tengah misalnya jemaat yang semakin kurang. Itu ekonomi. Atau jemaatmu makin bertambah, tapi jemaat ini makin sehat. Bukan hanya jumlah aja, tapi kualitasnya juga bagus. Nah, itu semua ekonomi yang kita perlu hikmat dari Tuhan. Oke, ini buku 1 selesai. Kita ambil beberapa menit lagi buku 2 tentang ya, tentang kelanjutannya ya. Pembelaan lagi ini membahas tentang tugas-tugas syarat-syarat rohani, intelektual. Jadi nggak hanya cukup modal iman, doa, rohani ya. Seorang imam itu harus pintar juga. Ya. Karena kalau bodoh, kamu nggak bisa punya hikmat nanti. Kalau bodoh nggak bisa ngatur ekonominya. Ini ekonomi apa nanti ya kan? Kamu pimpin di gereja, kamu akan atur rumah tangga gereja gitu. Sampai seperti sekolah ini atur. Jam-jamnya sudah diatur. Kalian bangun, kalian kuliah, kalian ngapain. Nah, itu namanya ekonomi ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut buku 2 ya. Coba baca ulang on the priesthood. Saint ya, ada Santo Yohanes Chrysostomus. Mengenai sifat dan tanggung jawab berat dan jabatan empat. Dua yang disajikan di sini oleh Stokos yang memberikan pembelaannya atas tindakannya mengikuti temanya berserius untuk memastikan kita bisa berserius. Pembelaan ini berkembang menjadi eksposisi yang mendalam mengenai persyaratan rohani dan intelektual yang penting dari seorang imam. Asal, sekarang yang menyoroti kesulitan terlibat dalam memilih dibandingkan dengan pembahasan Nah, nanti kamu lihat bagaimana persyaratan rohani dan intelektual dari seorang imam. Imam di sini itu maksudnya pastor, pendeta, ya, atau pelayan hamba Tuhan. Nah, harus punya apa? Harus bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam membimbing jiwa. Menggembalakan domba fisik gampang, kita tinggal kasih makan. Ini jiwa manusia ini susah. Ya. Ini 6 orang, modelnya ada macam-macam nih. Ya. Kayak semi, yang kalau lihat orang melotot. Ya. Nah, dikiranya serius, padahal mungkin otaknya juga lagi ngeblank gitu.
Clara yang modelnya gini, ya kan? Suka ketawa, tawa sendiri bahkan. Hah? Iya, lihat lihat orang juga suka ketawa karena lucu, ya kan? Jadi unik-unik kalian ini, ya. Nah, ini adalah satu kesulitan, satu tantangan dalam membimbing jiwa. Nah, ini kita mau bahas di buku 2 ya. Terus, Dialog antara Thomas dan Basilis menjadi padang untuk mengeksplorasi dilema etis publik terhadap kepemimpinan gereja dan kualifikasi sejarah di orang yang berfungsi dengan penekanan khusus pada cinta kasih, kebijaksanaan, dan tantangan pastoral. di buku 2. Perhatikan. Ya, kamu juga baca, bukan cuma si Paula. Terus, Bahwa terbawa dalam untuk menggunakan budaya tujuan baik atau definisinya bahwa dalam posisi seperti itu seharusnya tidak disebut budaya, tetapi semacam manajemen yang baik yang kaya mendapatkan segala rumah dapat kita dilanjut, tetapi karena apa yang telah dikatakan sudah cukup untuk demonstrasi dan akan memesankan dan menghilangkan untuk terpanjang pembicaraan saya tentang subjek tersebut. Dan sekarang giliranmu untuk membuktikan apakah saya dan menggunakan CD ini untuk keuntunganmu. Pasti dari keuntungan macam apa yang saya peroleh dari manajemen yang baik ini, atau kebijaksanaan ataupun yang mungkin engkau sebut, sehingga meyakinkan saya bahwa saya tidak tertipu oleh engkau. nah, Basilius tanya sama Chrysostom. Oke, kalau gitu, kalau itu bukan disebut penipuan, tetapi manajemen yang baik, atau kebijakan bijaksana, ataupun apapun yang kamu sebut, coba buktikan, yakinkan saya bahwa ini bukan tipuan dari kamu. Sudah jelas-jelas ini, saya ditabis, kamu enggak. Nah, lalu Chrysostom kan ngomong gini, ini kayak dokter nih, yang bilang ini obat manis, padahal ini obat yang pahit. Tapi kamu lihat, kamu minum, kamu akan sembuh. Lalu Basilius ngomong, jelas-jelas saya sudah ditipu. Ya kan? Kamu bilang ini baik. Misalnya kayak tadi anak kecil itu bangun protes sama dokternya. Dok, ini jelas-jelas pahit. Kenapa ngomongnya manis gitu ya kan? Nah, coba yakinkan saya bahwa saya tidak ditipu. Engkau dokter. Nah, ini maksudnya ngerti ya. Basilius ngomongnya seperti itu. Bisa ikuti? Pikat bisa? Paham ya? Iya. Iya, Paham? Pak. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ya. Enggak. Jadi yakinkan saya bahwa saya tidak ditipu. Contohnya tadi, udah jelas-jelas obat ini pahit. Kenapa kok dokter bilangnya manis? Saya makan, waduh, muntah rasanya. Nah, seperti Basilius yang ditipu oleh Chrysostom. Nah, lalu nanti Chrysostom jawabnya seperti ini. Bisa dari sendiri dengan bibirnya katakan sebagai bukti cinta kepadanya. Yohanes 1 ayat 15-17. Karena berbicara kepada pemimpin para rasul, dia berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan ketika ia mengakui bahwa ia mengasihinya, Tuhan menambahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang bukan kepada mereka. Apakah ia dikasihi olehnya bukan untuk mendapatkan informasi? Bagaimana mungkin dia yang menjadi satu semua orang? Tetapi untuk mengajari kita betapa besarnya dalam pengawasan domba-domba ini. Karena hal ini jelas, demikian juga ternyata bahwa pahala yang besar dan tidak terucapkan akan disediakan bagi dia yang bekerjanya berkaitan dengan domba-domba ini. Yang oleh Yesus sangat dihargai karena ketika kita melihat seorang merawat anggota rumah tangga kita, atau karena kita menganggap semangatnya untuk mereka sebagai tanda cinta terhadap diri kita sendiri.
Namun simbol ini dapat dibeli dengan uang. Dengan kerugian sebesar apa, kalau begitu dia akan membalas mereka yang mengadakan kawanan yang dia beli. Kan? Bukan dengan uang atau apapun yang sebisa, tetapi dengan kematiannya sendiri memberikan barangnya sendiri sebagai harga kawanan itu. Oleh karena itu, ketika Muhammad berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu dan memanggil yang dikasih itu sendiri sebagai saksi cintanya. Terus nama tidak berhenti di situ, tetapi menambahkan apa merupakan tanda cinta. Karena dia pada waktu itu tidak ingin menunjukkan betapa besar Petrus mengasihinya. Tetapi betapa besar dia sendiri mengasihi gerejanya sendiri. Dan dia ingin mengajar Petrus dan kita semua bahwa kita juga harus memberi semangat yang Saat besar pada hal yang sama. Karena apa ambilan tanya yang betul, tetapi menyerahkannya meskipun dia satu-satunya yang dia miliki. Itu agar dia dapat menambahkan dengan dirinya mereka yang bersikap sebagai musuh terhadapnya dan menjadikan mereka umat miliknya yang khusus. Untuk tujuan apa dia menumpahkan darahnya? Itu agar dia dapat memenangkan domba-domba yang dia kerjakan kepada Petrus dan para penerusnya. Wajar kalau begitu Kristus berkata, siapa pelayan yang setia dan bijaksana akan diangkat tuannya menjadi kepala atas seisi rumahnya. Lagi kata-kata itu adalah kata-kata orang yang ragu, namun pembicaraan tidak diucapkan dalam keraguan. Tetapi kan sama seperti dia bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihinya bukan karena kebutuhan untuk mengetahui kasih sayang kulit itu, tetapi karena keinginan untuk menunjukkan ke dalam cintanya sendiri yang berlimpah. Demikian juga sekarang ketika dia berkata, siapa pelayan yang setia dan bijaksana. Dia berbicara bukan karena tidak tahu siapa yang setia dan bijaksana, tapi karena keinginan untuk menunjukkan keranggaan karakter seperti itu dan kebesaran jabatan ini. Perhatikan betapapun besar panggilannya, halnya dia akan mengangkatnya banyak menjadi kepala atas semua harta miliknya. Matius 24 ayat 47 ya. Oke. Baru baca segini, udah capek. Capek? Belum kan? Udah, baca sampai habis. Oke, Clara. Nah, jadi ini pembelaannya. Kamu lihat, apa penjelasan Chrysostom? Poin pertama, dari satu mengenai cara tindakan penipuan berdasarkan yang baik. jadi karena niat baik, karena oikonomia, maka Chrysostom itu pakai tindakan kayak penipuan gitu ya, tanda petik. Nah, nanti dia membela bahwa itu sebetulnya bukan penipuan, tetapi apa? Manajemen yang baik. Sama kayak tadi contoh dokter sama pasiennya itu. Oke, coba baca lagi. Secara akademis, Secara Thomas di sini secara menyamakan penipuan yang menggunakan baik dengan yang baik. Manajemen atau siasat yang layak dikagumi sebuah gagasan yang berakar dalam etika dengan klasik tentang kepemimpinan yang bijaksana. Rasa ini yang sering diterjemahkan sebagai manajemen dalam konteks gerejawi adalah oikonomia. Coba semua ngomong oikonomia. Jadi kalau dalam ini namanya manajemen, ya, atau mengatur rumah tangga. Oke, dalam konteks gerejawi namanya oikonomia. Terus dialog dengan bahasa Inggris bermain sebagai ayo, kekilir lidahmu itu. Protreptikos. Nah, bukan tikus. Ajakan secara ini argumen Chrysostom adalah bahwa
jabatan jemaat yang didirikan dalam tugas menunjukkan domba Kristus adalah ekspresi tindakan dari cinta kasih kepada Kristus. Ekspresi tertinggi dari cinta kasih kepada Kristus. Jadi kamu lihat di sini ya. Secara inti argumen Chrysostom apa tadi dia ngomong ini panjang lebar ini. Kan Basilius merasa kamu buktikan sama aku kalau aku ini tidak ditipu. Lalu Chrysostom jawab, tidak, kamu itu nggak ditipu. Tapi ini justru kamu sedang menunjukkan ekspresi tertinggi dari cinta kasih kepada Kristus. Jadi kalau kalian merasa ditipu masuk di sini, ingat seperti Basilius. Ini adalah cinta kasih kepada Kristus. Kenapa kok cinta kasih kepada Kristus? Karena kamu sedang dipersiapkan untuk apa? Apa nih? Menggembalakan. Jadi kalau menggembalakan domba-domba itu adalah apa? Ekspresi tertinggi dari cinta kasih kepada Kristus. Paham? Jadi jangan merasa kayak, wah, mungkin kita seperti Basilius ya, atau seperti Chrysostom. Kita merasa ditipu. Tapi ingat, kebaikan terbesarnya apa? Kamu sedang dipersiapkan menggembalakan domba-domba seperti Basilius. Nah, dia ambil dari dialog Yesus dengan Petrus di Yohanes pasal 21. Di mana di situ kan Petrus sampai bertanya 3 kali ya. Yesus sampai mengulangi pertanyaan, sungguhkah kamu mencintai aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya. Ya, terus baca lagi. Dia menggunakan Yesus dengan di Yohanes 21 sebagai bukti pertama, di mana Yesus mengaitkan pengakuan cinta Kristus dengan anak Dan pastoral. Terus Kristus menafsirkan pertanyaan Kristus bukan sebagai namanya pengetahuan ilahi, tetapi sebagai penekanan pada prinsipnya tugas mengalahkan kawanannya yang diberi dengan darahnya sendiri. nah, kenapa kok kamu benar nggak cinta sama aku? Sampai 3 kali. Lalu Petrus jawab, ya benar Tuhan. Kalau gitu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Kenapa kalau kita menggembalakan domba-dombanya Kristus, itu ekspresi cinta kita kepada Kristus. Nanti kamu menggembalakan jemaat. Maksudnya domba itu maksudnya jemaat. Bukan domba beneran, bukan binatang ya. Ada yang mau di sini? Kambing, domba banyak di atas. Mau? Nah, nanti kalau nggak taat di sini, saya suruh kasih makan kambing. Ya, jadi tahu gimana menggembalakan kambing. Cari makan buat kambing, babat rumput. Oh, Lisa. Kalau nggak mau, nanti gimana kamu menggembalakan domba? Domba beneran ini. Ya? Ah, kenapa kok itu satu cinta kasih yang tertinggi kepada Kristus? Hmm? Karena domba-domba itu telah apa? Hilang, diculik sama kamu kan. Domba-domba itu telah, baca dong. Hah? Iya, domba-domba itu sangat mahal. Ini yang kamu gembalakan, domba-dombanya kamu atau domba-dombanya si Kristus? Nah, domba-dombanya itu dibeli oleh darahnya sendiri. Ini domba yang sangat penting. Nah, kalau kamu menggembalakan domba itu adalah ekspresi tertinggi cinta kasih kepada Kristus. Kenapa? Karena domba ini adalah domba yang sangat mahal.
Ingat, setiap jemaat itu sangat mahal. Kenapa? Karena mereka dibeli dengan darah Yesus. Ya, dia nggak akan jadi Kristen, nggak akan jadi orang percaya kalau Kristus tidak mati buat dia. Nah, darahnya itu mahal. Oke, terus baca lagi. Kita untuk menggambarkan hubungan Allah atau Kristus dengan umatnya dan pemimpin spiritual dengan jemaat. Apa nih? Domba dan gembala itu maksudnya apa? Itu metafora kan? Domba dan gembala. Ada gembala domba, ada dombanya. Tapi itu metafora apa itu? Menggambarkan apa itu? Hah? Menggambarkan apa? Hubungan Allah dan dengan umatnya atau Kristus dengan umatnya. Bukan hanya umatnya, dengan pemimpinnya atau pemimpin spiritual dengan jemaat. Jadi kalau kamu nanti jadi kamu jadi gembala. Lalu jemaatmu itu disebut apa? Domba. Ya. Nah, kita adalah domba. Gembalanya siapa? Kristus. Ya, itu seperti di dalam Matius 24 ini. Coba baca lagi. Thomas mengutip Matius 24 sampai 47 di mana Yesus berbicara tentang pelayanan yang setia dan bijaksana yang diangkat atas rumah tangganya. Menafsirkan ini sebagai gambaran langkah dan berharga dari kualifikasi untuk kepemimpinan spiritual dan jaminan pahala Tuhan yang besar. Implikasinya adalah bahwa penipuan Yesus Kristus dalam pandangannya adalah Allah yang dibenarkan untuk mendorong Basilius di jalan yang akan memungkinkannya menunjukkan cinta terbesarnya kepada Kristus dan menerima pahala terbesar. Ini secara teologis mengangkat status tugas pastoral di atas pencapaian spiritual pribadi murni. Tapi Asketisme yang dikejar Basilius dan menentang Basilius untuk melihat kenajisannya bukan sebagai nasib buruk atau pengkhianatan, tetapi sebagai kesempatan luar biasa untuk melayani Kristus. Nah, paham nggak yang kamu baca ini? Jadi, kalau gitu, apakah tindakan Chrysostomos, misalnya lah, waktu itu Chrysostomos kasih tahu temannya, Basilius, saya nggak jadi loh, saya nggak mau ditabis loh. Kira-kira Basilius mau ditabis juga nggak? Mereka udah bersahabat nih. Mau? Enggak. Kayak kalian berdua lah. Ya. Misalnya, tiba-tiba Semi nggak mau pergi ke Purwokerto. Kira-kira kamu mau ikut? Hah? Nggak mau kan? Atau ini yang bajunya selalu sama ini. Kamu misalnya Batam. Kira-kira Rana mau ikut? Hah? Ikut juga ya? Oh, berarti bukan sahabat dong. Oke. Misalnya waktu itu Basilius, misalnya Chrysostom ngomong gini, saya nggak mau dah, ya Pikat. Kalau Pikat kan sendiri ya, saya nggak mau ditabis. Kira-kira kalau menurut Pikat, Basilius akan ditabis nggak? Enggak. Enggak, betul. Pasti enggak. Iya. Karena mereka udah kayak berjuang sama-sama kan, dari muda, sahabat sejati. Nah, maka Chrysostom pakai cara licik. Dia dorong Basilius tabis, tapi dia diam-diam mengundurkan diri, menyingkir. Ya. Nah, dia pakai ini bukan tipuan, tapi ini adalah alat yang dibenarkan untuk mendorong Basilius ke jalan yang memungkinkannya untuk menunjukkan cinta terbesarnya kepada Kristus dan menerima pahala terbesar. Jadi, kalau
Basilius bisa melayani domba dan itu adalah cinta kepada Kristus, maka apakah Basilius dibohongi? Kamu merasa dibohongi oleh mamamu? Hah? Merasa? Masih merasa dibohongi ya? Karena kamu belum jadi pendeta nanti. Nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu akan lihat, oh ya, mama saya benar. Seperti Basilius, ya kan? Jadi, kalau Basilius bisa, apa ini ya, dia menantang Basilius melihat apakah penabisannya ini nasib buruk, pengkhianatan, atau ini justru kesempatan yang luar biasa untuk melayani Kristus. Nah, kamu lihat, kamu merasa dibohongi atau ini kesempatan kamu bisa melayani Kristus nanti? Yalah. Nah, ini kamu dibohongi atau ini kesempatan kamu bisa mengenal Kristus dulu lah. Bukan melayani dulu lah, mengenal Kristus dulu. Kesempatan kan? Coba kalau kamu nggak di sini, kamu kesempatan nggak bisa mengenal Kristus? Kamu nggak di sini? Iya. Mungkin ada yang datang di sini dipaksa orang tuanya nggak? Ada, dia kan? Bisa? Enggak. Dipaksa juga nggak apa-apa sih, memang begitu. Atau di sinilah, kamu dipaksa belajar nggak? Hmm? Nanti dua orang udah saya paksa belajar. Ya, mungkin hatinya dongkol ini. Ingin saya tinju bapak itu deh. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi kamu akan lihat nggak? Kamu merasa ditipu, atau kamu bisa melihat ini kesempatan saya belajar. Dalam kesempatan, Duh, jawab jujur, jangan munafik. Hah? Ini karena HP ditahan, akhirnya saya nggak bisa HP-an ini. Oke? Ikat. Kamu merasa nggak ditipu sama Pak Risno sini? Hah? Ini kesempatan kamu untuk melayani Tuhan atau enggak? Kesempatan. Ya. Oke, yang pikat kan belum ada di sini ya. Tapi yang ada di sini nih. Karena saya tanya Sandy. Ya. Jadi kalau kamu lihat, apakah Basilius itu merasa ditipu? Sekarang dia akan melihat, kalau dia bisa melihat, dia bisa menggembalakan domba-domba, dan itu adalah domba yang sangat mahal. Dia punya kesempatan mengasihi Kristus, melayani Kristus. Kalau kamu jadi Basilius, kamu akan merasa ditipu Krisostom, atau merasa justru Krisostom itu jadinya baik, benar dia. Dua-dua. Satu merasa ditipu, tapi juga semata melayani juga. Tapi juga merasa ditipu ya. Oke, good. Itu jawaban jujur. Memang benar ditipu, ya kan? Tapi seandainya misalnya Krisostom ngomong apa adanya, hasil, saya nggak jadi ditabis lah, mamaku sakit, ataupun alasan lain, aku secara karakter masih jelek, suka main ke pasar, maksudnya masih suka hiburan hura-hura gitu ya, mabuk misalnya, aku belum layak, atau alasan aku masih jaga mamaku, aku belum mau ditabis. Kira-kira Basilius yang sahabat sejati ditabis juga nggak? Kalau nggak ditabis berarti Basilius bisa melayani Kristus nggak? Bisa melayani dombanya yang sangat mahal? Nggak bisa. Jadi kalau Chrysostom pakai good management, tadi dia bukan bohong ya, tapi dia pakai istilahnya apa? Ekonomi, ekonomia, atau ini adalah manajemen yang baik, ekonomia, ya dia pakai dengan cara tanda petik berbohong. Apakah kamu melihat
Basilius itu apakah kamu melihat Krisostomo itu bijaksana atau enggak? Bijaksana. Kenapa bijaksana? Untuk iya benar, kamu gak usah ketawa, gak usah malu, jawabannya benar. Itu untuk kebaikan siapa? Basilius. Pernah nggak kamu mengalami kasus seperti ini? Apapun, kamu harus tanda petik menipu, tapi untuk kebaikan dia. Pernah alami kasus atau menghadapi pengalaman seperti itu? Ikat pernah? Ya, pernah sih, pernah Pak. Pernah ya? Ya. Iya. Di sini pernah. Misalnya temen nih, misalnya. Ambil aja. Hah? Ada? Pernah menghadapi kasus kayak gitu? Pernah kan? Demi kebaikan teman, misalnya ya. Atau adikmu, ya kan? Kita pakai cara group management. Apa sih jatuh terus? Oh, lain kali pakai tali, diikat di leher. Oke, pernah ya? Apa contohnya? Ya contohnya saya sama kamu. Saya marahin orang tuamu. Ya kan? Saya bohong-bohong sedikit. Hah? Oke? Supaya apa? Untuk kebaikanmu. Ya, ini dua orang ini juga. Apa contohnya? Kan pernah alami kan? Ada contohnya nggak? Semi. Hah? Aha, BRB kenal. Itu saya bohong. Marah saya buatan. Atau kata-kata saya bohong. Oke lah, anggaplah itu bohong lah. Tapi untuk kebaikan lebih besar nggak? Hah? Kebaikan yang lebih besar. Ya. Jadi misalnya contoh kasus eh, Chrysostom ini. Dia pakai apa? Satu jalan yang kita sebut sebagai apa? Oikonomia untuk memberikan apa? Kepada Basilius kesempatan untuk melayani Kristus. Coba kalau Basilius bohong, Chrysostomos nggak bohong, jujur dia, nggak bakalan, ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu hari ini, ya. Untuk tiket ini nanti kita lanjut poin 2. Rabu depan, ya. Pelajari. Saya tidak akan kasih kayak ringkas dan apa. Saya pikir kalian sudah dikasih tugas ya. Maksudnya bukan tugas ya, latihan untuk baca buku. Itu di mana-mana dibawa. Nah, jadi dengan dibawa, kalian dimanapun ada kesempatan buka baca. Ya, jangan eh, apa ditinggal-tinggal. Biasakan dulu di mana-mana bawa Alkitab, bawa buku. Ini ekonomi ya. Kalian kan apa ya? Malah baca, ya kan?
Begitu kan? Bahasa ini apa? Hah? HP. Karena yang kalian bawa apa? Ini. Coba dua-dua. Bawa aja. Nah, masih ada peluang 50% kalian baca. Tapi kalau ini ditinggal, dilaci, ditak, yang ini yang dibawa, maka yang dilihat apa? HP. Ini dibawa boleh, tapi ini juga dibawa. Bawa. Alkitab juga. Bawa aja. Kemana pergi bawa. Waktu hujan ya jangan basah ya. Nah, jadi kalian ada pergumulan. Oh baca, ini saya harus baca nih. Walaupun mau lihat HP-nya lebih lama, ini harus sadar. Mana ngantuknya jadi lebih baik. Supaya bacanya lebih banyak daripada HP. Nah, ini tergantung diri. Ya kan? Kan saya nggak bisa nih. Tiap hari ya. Oh, mana-mana kok buku supaya kalian dorong baca. Tolong untuk gimana kamu nggak susah. Ini kamu nggak pernah baca, kamu nggak pernah ambil dari ngambil. Jangan pernah selesai baca 20 tahun. Kecil aja enggak. Apalagi yang sekolah lain. Iya, antara hal itu. Oke? Nah, jadi di mana-mana bawa. Tiket juga gitu. Mulai latihan baca. Misalnya kamu baca ini bosen ya. Panjang banget kayak tadi poin 6, poin 7 itu ya. Gak apa-apa baca ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini ada penjelasannya. Nih, penjelasannya apa? Nih, analisis dan implikasi itu penjelasan dari saya. Ya. Nah, nanti di kelas kita akan bahas. Di mana-mana bawa buku aja. Ini apa namanya tadi? Siasat. Tadi Ini strategi. Kayak kamu ngatur begini. Ini namanya apa? Hah? Kamu ngatur catatanmu, ya, tulisanmu diatur begini. Ini namanya apa? Ada tulis tanggal. Hah? Ekonomi. Ekonomi. Kapan kamu waktu belajar, bahkan menyiapkan materi seperti saya ini, bikin jadwal buat kalian. Catatanmu ini adalah ekonomi yang kamu atur. Oh, hari ini tanggal berapa? Dosennya siapa? Nah, bagus. Ini namanya oikonomi. Termasuk Chrysostom dengan siapa? Basilius.
Mereka punya ekonomi. Ekonominya apa misalnya di sini? Chrysostom tahu memikirkan yang terbaik buat Basilius. Basilius pemuda yang saleh. Nggak seperti dia masih males-malesan, masih mau main-main. Nah, Basilius yang saleh. Makanya dia dorong Basilius maju. Tapi Basilius akan nolak kalau Chrysostom nggak mau. Maka dia pakai cara ekonomi. Sama kayak kamu. Ya lagi. Ya. Nah, saya udah marahin ibumu. Itu apa? Itu ekonomi. Sengaja saya marah-marah. Itu siasat. Itu strategi. Iya, iya. Benar kan? Nah, itu ekonomi ya. Tapi ya, keputusan di tangan kamu. Ya, pikirkan dengan baik. Sama-sama dua ini. HP disita. Itu ekonominya bukan? Ekonomi. Strategi supaya disiplin. Iya. Nanti bentar lagi kamu main bola, hujan-hujan. Ya kan? Bawa buku. Nih, mana-mana. Ini namanya apa? Bukan kamu dibilang, waduh, sok pinter ya nanti ya. Wah, sok pinter. Biarin suara-suara itu. Tapi kamu lagi manajer ekonomi. Strategi. Ingat ya, minggu depan saya tanya, oh ekonominya itu apa? Piskat juga gitu. Siapa? Pikat. Atau strategi. Gimana belajarnya? Iya. Gitu. Ya kan? Makanya di sini dikasih ruang belajar. Itu ekonominya. Supaya begitu kamu duduk, yang kamu lihat di meja belajar itu apa? Buku. Mau nggak mau kamu harus belajar. Asrama dikunci. Supaya Pak mahasiswa nggak tidur. Itu ekonomi. Oke. Nah, saya suruh kalian catat itu ekonominya supaya nggak lupa. Ya, nah hal seperti eh, itu perlu kita. Oke, Pikat dan semuanya terima kasih ya. Hari ini kita belajar. Nah, ini masih ada sejam, silakan pakai. Punyamu yang mana? Dia udah ambil punyamu. Belon sini. Nah, oke. Oke, mari kita doanya. Oke, Pikat berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga, menyertai kami semua di saat kami belajar dari awal, pertengahan hingga berakhir, penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di saat ini kami telah selesai. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, tuntun kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya. Thank you. Sampai ketemu lagi ya Rabu depan, Pikat. Ya, Ya, terima bye-bye. kasih.